Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 345. Pertanyaannya anti klimaks. Cui Beibei adalah orang yang cerdas. Ada yang terasa aneh. Bagaimanapun, ini tentang ayah. Meski hubungan antara ayah dan anak perempuannya tidak baik, mereka tetap memiliki hubungan darah. Dia sangat khawatir. Saya khawatir ayah saya telah melakukan sesuatu yang buruk. Dan dia sangat percaya pada karakter Ye Tianzong. Dalam dilema, dia berjalan ke pintu, lalu pergi lagi. Saat ini, Ye Tianzong bertekad tentang cara mengoperasikannya. Melihat Cui Beibei dan melihat tatapan bingungnya, dia langsung terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir Beibei, aku hanya bertanya. Tidak peduli apa, Cui Haoyang adalah ayahmu, aku tidak akan main-main, dan kamu jangan khawatir. Anda sekarang adalah manajer umum restoran hotpot kami. Dalam hati saya, kami adalah keluarga. Bisakah saya melakukan sesuatu untuk keluarga saya sendiri?" Cui Beibei sedikit mengangguk. Kata-kata Ye Tianzong memberinya kepastian. Namun untuk berjaga-jaga, dia tetap memperingatkan, "Saya tidak tahu bagaimana ayah saya menjalankan bisnis selama ini. Namun, dia dapat menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuannya. Saya harap jika memang ada masalah, bisakah Anda memberitahu bagiku bahwa dia adalah ayahku?" "Oke, tidak masalah." Selesai. Cui Beibei pergi. Ye Tianzong juga menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan pikirannya, dan kembali ke pintu kantor. Ledakan. Sekarang. Tiba-tiba terdengar suara pecah dari dalam rumah, cangkir tehnya pecah, dan kemudian omelan Cui Haoyang datang, "Ren Yurou, apakah kamu tidak tahu bagaimana memujiku? Aku akan memberimu wajah dan datang untuk mendiskusikannya bersamamu. Aku sedang terburu-buru. Percaya atau tidak, aku akan mengambil kembali restoran hotpot itu sekarang. Aku tidak takut memberitahumu bahwa aku telah membeli toko ini sekarang. Pada prinsipnya, aku adalah tuan tanahmu. Kamu buka hari ini dan berfungsi dengan baik, Anda segera pindah, semua kerja keras yang Anda lakukan sebelum dan sesudahnya akan sia-sia, dan Anda harus memulai dari awal lagi." "Apa?" Mendengar. Ren Fengjiao terkejut dan bertanya dengan curiga, "Bukankah toko ini disewa oleh Ye Tianzong? Kenapa uang bisa mengubah keadaan menjadi hantu? Saya memberinya uang dan dia melakukan sesuatu untuk saya. Dan, menurut perjanjian sewa Anda, ganti ruginya 10 kali lipat, hanya 1 juta. Aku akan memberimu 1 juta, keluar sekarang. Jika aku bisa mengatakannya, aku bisa melakukannya." Cui Haoyang menarik pelatuknya. Lakukan gerakan mematikan. Ren Yurou, yang awalnya masih teguh, segera mulai merenung. Bahkan Ren Fengjiao, yang awalnya ingin membantu, tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Suasananya jatuh ke titik beku. Inisiatif ini sepenuhnya ada di tangan Cui Haoyang. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ledakan. "Masuk." Ye Tian bergegas masuk. "Siapa?" Cui Haoyang langsung berbalik. Melihat Ye Tianzong yang tiba-tiba muncul, hatinya gelisah. Dalam hatinya, Ye Tianzong adalah sebuah pelabuhan. Masalah besar apapun bisa ditangani dengan sempurna selama dia ada. Tetapi, dalam situasi saat ini, apakah dia benar-benar mampu berdiri? Masih belum diketahui. "Tianzong, kamu di sini." Ini mirip dengan ide Ren Yurou. Anda bisa saja menolak dengan tegas pihak lain, tetapi karena rumah itu milik mereka, jika Anda tidak setuju, Anda harus pindah. Dan bergerak berarti memulai segalanya dari awal. Oleh karena itu, keduanya kehilangan akal sehat dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, setelah melihat Ye Tianzong, dia biasanya bodoh, tetapi setelah melalui kejadian sebelum dan sesudahnya, Ren Fengjiao yakin bahwa Ye Tianzong ini jelas bukan orang bodoh, tetapi orang yang cakap. Dengan adanya dia, segalanya mungkin berbalik. "Saya suami Ren Yurou, Ye Tianzong." Ye Tianzong masuk dengan ekspresi dingin, datang ke sisi Ren Yurou, memegang telapak tangannya, dan berkata dengan nyaman, "Sayang, jangan takut, aku di sini, aku akan menangani semuanya." "Lalu apa, kamu?" "Bibi kedua, aku mendengar apa yang terjadi tadi di depan pintu, jadi jangan bicara lagi." Ye Tian menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ringan, "Penampilanmu barusan tidak buruk, aku harap kamu dapat terus mempertahankannya. Tidak masalah apakah kamu berpura-pura menjadi ular atau tulus, setidaknya kamu berperilaku seperti manusia di permukaan. Tidak berbahaya, dalam hatiku,
kamu adalah bibi kedua, dan aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kata-kata ini, di telinga Ren Fengjiao, terasa sangat tidak menyenangkan. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia benar-benar salah sebelumnya. Tetapi manusia bukanlah orang bijak, dan tidak ada yang salah dengan mereka. Selama Anda bisa melihat ke masa lalu dan mengetahui apa yang Anda lakukan, itu bagus. Tetapi, situasi saat ini bukanlah saat yang tepat untuk saling berdebat. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada. Dia tidak menginginkan kelompok Ren, dia juga tidak memiliki kemampuan. Selama Ren Dongguo menjadi presiden, dia masih memiliki ruang untuk bertahan hidup. Orang-orang berusia 40-an dan 50-an tidak memiliki ambisi masa lalu, dan mereka hanya ingin hidup damai dan stabil. Suami Ren Yurou, Ye Tianzong. Orang bodoh dan gelandangan yang dirumorkan. Melihat Ye Tianzong yang tiba-tiba muncul, Cui Hao yang sedikit terkejut. Namun, ketika dia berbicara, rasa jijik di alisnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jelas, dia juga terpengaruh oleh rumor eksternal. Untuk ini, Ye Tianzong tidak keberatan. Tidak peduli apa pendapat orang lain tentang dia. Yang penting dia tahu apa yang dia lakukan. Ya, ini aku. Kamu datang ke sini hari ini karena ingin membeli restoran hotpot, kan? Ye Tianzong bertanya. Aku tidak berbicara dengan orang bodoh, aku hanya bertanya pada Ren Yurou, aku bertanya padamu. Suamiku menggantikanku. Ren Yurou telah memetik pelajarannya. Di masa lalu, ketika Ye Tianzong ingin menonjol, dia menghentikannya. Tapi sekarang, Ye Tianzong adalah kartu trufnya, jika dia menyerahkan semua masalah padanya, pasti tidak akan ada masalah. Hehe, seluruh keluarga itu bodoh, kan? Biarkan dia mewakilimu sepenuhnya. Bagus. Cui Haoyang mencibir dan melihat arlojinya secara khusus, sepertinya waktu sangat mendesak dan dia tidak ingin membuang waktu di sini. Sambil menarik napas dalam-dalam, melihat ke pihak lain, dia bertanya, sekarang, restoran hotpot Anda telah dibeli oleh saya. Dengan kata lain, saya adalah tuan tanah Anda. Sekarang, saya meminta Anda untuk menjual restoran hotpot tersebut kepada saya. Harganya, pasti adil. Kalau begitu beritahu saya berapa yang ingin Anda bayar. Kalau harganya ideal, bukan tidak mungkin bisa dijual. Ye Tianzong duduk. Setelah mendengar kata-katanya, Ren Yurou mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, Tianzong, restoran hotpot tidak bisa menjualnya, jika tidak. Iya Tianzong, ini kerja keras kamu dan istrimu. Apalagi aku juga sudah memutuskan untuk membantu di restoran hotpot. Bagaimana kamu bisa? Tidak apa-apa, aku punya pertimbangan sendiri. Ye Tian tersenyum dan melambaikan tangannya. Mengingat Cui Haoyang adalah ayah Cui Beibei. Penanganannya perlu dilakukan secara tidak langsung. Selain itu, kita juga tahu bahwa apakah itu saudara Xiong atau Cui Haoyang, ada dalang di baliknya. Itu adalah Lin Jianrong. Oleh karena itu, tujuan terbesarnya adalah untuk menggaet pemilik sebenarnya. Haha. Melihat Ye Tianzong santai, Cui Haoyang tertawa. Jika dia tahu bahwa orang bodoh ini bisa mengambil keputusan, dia tidak perlu mengobrol lama dengan Ren Yurou di sini. Oke, sama-sama, saya tidak akan bicara omong kosong. Saya tahu bahwa restoran hotpot Anda membutuhkan banyak investasi mulai dari dekorasi hingga penyewaan dan bahkan pembukaan. Saya punya pemahaman kasar. Totalnya ada lebih dari 10 juta. Lalu saya akan memberi Anda 20 juta dengan harga tetap, yang bisa dianggap sebagai ganti kerugian Anda. Beri aku restoran hotpot dan pergi. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan mulai sekarang, itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah itu adil? Cui Haoyang yakin harganya sangat masuk akal. Meskipun Ren Yurou dan Ren Fengjiao menganggap harganya oke, mereka tetap tidak mau menyerah. Setelah mendengar ini, Ye Tianzong menggelengkan kepalanya sedikit, tidak cukup, setidaknya, saya ingin nomor ini. Dia mengulurkan 5 jari. Cui Haoyang tertegun dan bertanya dengan curiga, apakah kamu benar-benar berani membuka mulut seperti singa? Apakah kamu ingin menaikkan harga? 50 juta. Harga ini. Bukan 50 juta. Itu 5 miliar. Kamu beri aku uang, kita pindah. Jika kamu tidak memberikannya, pergilah. Kata-kata Ye Tianzong sangat mengejutkan. Bukan hanya Cui Haoyang, bahkan Ren Yurou pun tercengang dan berteriak tak percaya, bukankah itu Tianzong, 5 miliar. Hargamu benar-benar, sepertinya terlalu berlebihan. Dalam hati saya, itu tidak ada hubungannya dengan harga. Intinya saya tidak ingin menyia-nyiakan bisnis dan koneksi yang telah saya kumpulkan dengan susah payah, Ren Yurou mengungkapkan sikapnya.
Cui Hao yang tiba-tiba memecahkan cangkir teh di depannya dan meraung, "Dasar bodoh, kamu mengolok-olokku, kan? Itu benar. Lagi pula, kamu dan aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara." "Yah, demi keberadaan Bei Bei, aku tidak akan menyingkirkanmu hari ini. Kembalilah dan beritahu tuanmu, dalam 2 hari, aku, Ye Tianzong, akan datang berkunjung secara langsung dan menginginkan restoran hotpot, tidak apa-apa. Tapi, itu lebih baik daripada aku. Anda." Cui Hao yang sangat marah, dan tanpa sadar ingin mengeluarkan sesuatu. Melihat adegan ini, Ye Tianzong membuat gerakan menggelegar, bergegas mendekat, meraih tenggorokan lawan, dan dengan sedikit kekuatan, segera memaksa wajah lawan menjadi pucat, dan bahkan nafas menjadi cepat. "Jangan melawanku, kamu tidak layak. Saya tahu bahwa orang di belakang Anda adalah Lin Jianrong. Dia mencoba segala cara untuk mendapatkan restoran hotpot kami. Saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi. Tapi, kembalilah dan katakan padanya bahwa hari-harinya sudah berakhir. Jika kamu tidak ingin mendapat masalah, atau jika kamu memikirkan putrimu, sebaiknya kamu berpikir jernih tentang apa yang harus dilakukan." Melihat mata tajam Ye Tianzong, Cui Hao yang tidak terduga, ini hampir seperti kematian. Siapapun yang menjadi musuhnya akan hancur berkeping-keping. Namun, dia datang ke sini dengan perintah kematian. Jika dia tidak bisa menerimanya, dia mungkin. Ledakan. Pada saat ini, pintu dibuka lagi, dan Cui Bei bergegas masuk. Dia sudah khawatir, telah menguping di pintu. Sekarang, bertemu satu sama lain terasa tegang. Dia tidak tahan, bergegas masuk, dan berteriak, "Tuan Ye, tolong lepaskan ayah saya, dia sakit dan tidak bisa melakukan olahraga berat." Dia memaksaku. Memberi wajah. Setelah selesai berbicara, Ye Tianzong melepaskannya, dan setelah merapikan pakaiannya, dia berkata, "Demi Bei Bei, aku akan melepaskanmu. Keluar, kembali dan beritahu Lin Jianrong." "Aku tidak akan kembali. Kembali juga merupakan kematian. Tidak ada gunanya mengancam saya dengan kekerasan. Saya memiliki kontrak penjualan rumah di tangan saya. Sekarang, restoran hotpot itu milikku, dan sebagai pemiliknya, aku ingin memutuskan kontrak. Aku akan memberimu kompensasi 1 juta yuan, dan kamu harus segera keluar dari sini sekarang." Bab 346. Sungguh tidak disayangkan untuk mati. Melihat sikap tegas Cui Hao yang, Ye Tianzong sedikit marah. Dia tidak tahu bagaimana menghargai wajah yang diberikan kepadanya, tetapi bersikeras untuk berdebat. "Apakah menurut Anda dengan putrinya di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padanya?" "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Bahkan Cui Bei tidak tahan. Selama ini hubungan antara ayah dan anak perempuannya kurang baik, namun selama mereka tidak saling mengganggu, mereka masih sulit akur. Namun, sekarang dia sangat senang bekerja di restoran hotpot, dan dia juga bisa belajar banyak dari Ye Tianzong. "Sekarang, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan ayah saya, tetapi saya harus menutup restoran hotpot hanya untuk memberikannya kepada diri saya sendiri. Saya sendiri tidak membutuhkannya. Tidak ada yang dilakukan. Sikap saya jelas. Saya bertekad untuk memenangkan restoran hotpot ini. Alasan kenapa aku melakukan ini adalah karena kamu adalah putriku dan aku ingin memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Selain itu, ada faktor pribadi saya yang lain, tetapi saya tidak perlu menjelaskannya secara spesifik kepada Anda. Bagaimanapun, singkatnya, hari ini kamu harus menutup restoran hotpot apapun yang terjadi, kan?" Ye Tianzong memandang pihak lain dengan dingin. Ren Yurou di samping datang dan berkata dengan suara rendah, "Apa yang harus kita lakukan?" "Tianzong. Dia adalah pemiliknya sekarang. Jika dia membayar ganti rugi sesuai kontrak, kita memang harus segera pindah. Saya menurutku sikapnya sangat tegas, jadi kami tidak punya pilihan selain pindah." "Mengapa? Rumah itu milik orang lain. Mari kita tinggal di sini. Jika kita tidak membiarkannya, sekeras apapun dia berbicara, itu akan sia-sia." Ren Fengjiao memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, terlihat seperti sedang dalam kesulitan. Ye Tianzong, sebaliknya, menutup telinga dan hanya memikirkannya. Memang, menurut hukum dan moralitas, rumah itu adalah miliknya, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan terhadap rumah itu. Pada awalnya, saya ingin menyelesaikannya dengan paksa, yang tampaknya agak tidak masuk akal, dan tidak akan membawa perubahan apapun pada status quo, dan mungkin membawa lebih banyak dampak negatif. Di samping itu, karena aku berjanji pada Cui Bei, setidaknya, aku tidak akan mempermalukan ayahnya di hadapannya. Jadi,
Itu hanya bisa dilakukan secara tidak langsung. Karena perkara ini bermula dari perselisihan rumah, maka akan langsung berakhir pada rumah tersebut. Tidak apa-apa, istriku. Saya tahu dalam hati bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini. Biarkan Cui Haoyang ini pergi dengan patuh tanpa keluhan apapun. Di saat yang sama, tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada restoran hotpot kita. Biarkan aku yang menanganinya. Ye Tianzong berbicara dengan pasti dan penuh percaya diri. Dari alisnya, tidak ada tanda-tanda panik sama sekali, seolah-olah dia benar-benar sedang menyusun strategi. Hal ini memberi Ren Yurou secercah harapan di hatinya yang telah mencapai titik terendah, tetapi dia tidak berani menyelesaikan kata-katanya sepenuhnya. Dia mengangguk sedikit dan terus bertanya "Oke, tentu saja saya percaya Anda, tetapi apakah Anda punya ide tentang cara mengoperasikannya? Apakah ada yang perlu saya kerjakan?" "Tianzong, bibi kedua optimis padamu. Pada dasarnya, kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan lancar. Tapi kali ini, rumahnya pun milik orang lain, dan sikapnya masih tegas, apalagi dia pemegang saham kedua Rens Group yang melibatkan banyak kepentingan. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya ingin menjaga keduanya. Padahal menurutku, meski menjauh dari restoran hotpot memang akan membawa banyak kerugian bagi kita, tapi jika hal-hal besar diubah menjadi hal-hal kecil, sayangnya, ini satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah, sebaiknya. Itu dia, bibi kedua. Ren Fengjiao sangat bertele-tele. Meskipun dia mempertimbangkan semua aspek dengan sangat baik. Namun jika tidak bisa menyelesaikannya, maka diamlah. Setelah Ye Tianzong menyela, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Serahkan saja padaku." Ngomong-ngomong soal, Ye Tianzong maju selangkah. Cui Haoyang, yang baru saja menderita kerugian, tiba-tiba menjadi pucat, memandang Ye Tianzong, dan berkata dengan sedikit ketakutan, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memperingatkanmu, jangan bertindak sembarangan, hati-hati, aku akan memanggil polisi. Haha, sepertinya dia tahu betapa kuatnya dia. Namun meski begitu, sikap Cui Haoyang masih sangat tegas. Tentu saja, bukan karena dia mencintai putrinya sampai gila, tapi perintah kematian yang diberikan kepadanya oleh orang-orang di belakangnya. Lin Jianrong ini sangat ahli dalam hal itu. Dia tidak terlalu tua, tapi dia bisa membuat semua orang memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Saya harus mengatakan bahwa lawan ini cukup menarik. Namun, Ye Tianzong hanya tersenyum, tanpa sadar mengeluarkan ponselnya, berencana untuk menelepon, dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak ingin memberi Anda restoran hotpot, saya pikir cara terbaik adalah saya melamarnya, cara pengoperasiannya, tonton saja." Kemudian, telepon saja. Dong-dong. Dan saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu di belakangnya. Ketika Cui Bebe membuka pintu, orang yang masuk adalah Huo Fenghuang. Dia diperintahkan untuk kembali dan melaporkan situasi lainnya. Tapi saya tidak menyangka ada begitu banyak orang di kantor ini. Dia adalah orang yang tahu bagaimana memberikan pujian, jadi dia segera mengangguk meminta maaf, menundukkan kepalanya ke arah Ye Tianzong dan berkata, "Maaf, saya lancang. Sepertinya ada sesuatu yang harus Anda tangani di sini, lalu aku kembali lagi nanti." Huo Fenghuang menghela nafas. Saat dia berjalan terburu-buru dan membuka pintu, dia hampir memanggil panglima tertinggi. Meskipun Ye Tianzong sangat kuat, namun kembalinya kali ini adalah balas dendam dan balasan rasa terima kasih. Sikapnya terhadap keluarga Ren Yurou sangat jelas, dan dia tidak ingin identitasnya menimbulkan beban psikologis pada keluarga. Jadi, setelah dia selesai berbicara, dia secara tidak sadar ingin berhenti. "Feng Huang, masuk." Ye Tianzong tiba-tiba berbicara dengan senyuman di wajahnya. Masalah ini paling baik ditangani oleh Huo Fenghuang. Meski memang merepotkan untuk mengungkapkan identitasnya sebagai panglima tertinggi, setidaknya Ren Yurou sudah mengetahui kemampuan dan koneksinya, jadi jika dia dimobilisasi dengan benar, dia tidak akan menimbulkan banyak kritik. Lagi pula, Cui Haoyang ini terlalu menyebalkan, jika dia tidak memberikan beberapa trik, dia tidak tahu siapa yang dia temui. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Huo Fenghuang masih sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa sejak mengikuti komandan kembali ke Linceng, mereka berdua pada dasarnya bertemu sendirian. Mereka jarang berbicara di depan umum, apalagi sepertinya ada sesuatu yang ingin diberitahukan kepada mereka sekarang. Lalu dengan cara ini, bukankah itu terekspos? Akhir-akhir ini saya mengikuti petunjuk Paviliun Tiansu, tetapi saya belum menduduki posisi komandan, mungkin karena temperamennya banyak berubah akhir-akhir ini.
Setelah mendirikan grup Zongheng dan memanen 4 Chaebol besar satu demi satu, jelas bahwa pertarungan dengan Guild Chaebol akan segera terjadi. Sebagai bawahan, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengeksekusinya. Ya, Tuan Ye. Mengikuti contoh orang lain, dia juga memanggil Tuan Ye. Meskipun terasa sedikit aneh, dia tidak banyak bicara. Segera, dia datang ke sisi Ye Tianzong, menundukkan kepalanya dan mengangguk dengan sikap yang sangat hormat. Idiot, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin menelepon seseorang? Kamu pikir aku takut padamu atau apa? Kamu bertarung, aku akan mengawasimu. Tidak. Sebelum Cui Haoyang selesai berbicara, Ye Tianzong tiba-tiba melambaikan tangannya, melirik Huo Fenghuang di sampingnya, mengangkat kepalanya dan berkata, orang yang saya cari sudah ada di sini, jadi tidak perlu menelepon lagi. Apa artinya? Pembantu yang kamu maksud adalah wanita ini. Cui Haoyang mencibir. Meskipun Cui Bebe tidak tahu jenis obat apa yang Ye Tianzong jual di labu ini, dia percaya pada sudut pandangnya. Ye Tianzong ini memiliki kemampuan. Apalagi objek yang dia hadapi saat ini adalah ayahnya. Dia sangat khawatir. Namun, kejadian ini memperjelas bahwa itu adalah kesalahan sang ayah. Untuk sesaat, dia sangat berkonflik. Wanita yang muncul entah dari mana itu bernama Feng Huang, dan sepertinya dia memiliki banyak latar belakang. Apakah Anda ingin mengambil tindakan secara langsung? Tianzong, aku pernah melihat wanita ini sebelumnya. Sepertinya dia adalah bawahanmu. Sekarang, ketika dia keluar, kamu bilang dia adalah penolongmu. Tidak, apa yang akan kamu lakukan? Ren Yurou dibuat bingung oleh Ye Tianzong. Ren Fengjiao tanpa sadar ingin bertanya, tetapi dibalas oleh Ye Tianzong. Feng Huang, punya koneksi. Dan kontak ini dapat membantuku dalam satu hal. Karena rumah restoran hotpot ini dibeli olehmu, Cui Haoyang. Demikian pula, jika fondasi toko ini menjadi milik saya, maka tidak ada cara bagi Anda untuk menegosiasikan perjanjian pembelian rumah. Kamu mengerti maksudku? Ini tidak hanya untuk Cui Haoyang, tetapi juga untuk Huo Fenghuang. Hal semacam ini adalah masalah sepele bagi Huo Fenghuang. Yang diperlukan hanyalah panggilan telepon. Namun, dia tidak terburu-buru, tapi menunggu dengan sabar. Apa? Jadikan fondasi rumah menjadi milikmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu negaranya? Yayasannya milik negara. Apalagi kamu, bahkan aku dan semua bos yang kukenal pun tidak punya kemampuan ini. Cui Haoyang memandang Ye Tianzong seperti orang bodoh. Bahkan Ren Yurou setuju. Meskipun kata-kata Cui Haoyang sulit didengar, itu adalah kebenarannya. Mungkin Ye Tianzong memang berbeda dengan orang biasa dalam hal kemampuan pribadi, namun hal semacam ini merupakan kebijakan nasional dan landasan yang tidak tergoyahkan. Apakah Anda takut angin bertiup ke lidah Anda saat mengatakan ini? Tianzong, kamu mungkin tidak tahu apa-apa tentang yayasan. Ini bukan hanya masalah satu atau dua orang. Menurut hukum negara kita, bahkan wali kota-kota Lincheng tidak memiliki kekuasaan, dan harus diserahkan kepada ibu kota provinsi. Persetujuan, mulai dari inspeksi hingga implementasi, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan, dan hal ini jelas tidak mungkin diubah. Oleh karena itu, rencana yang Anda usulkan sekarang pada dasarnya tidak masuk akal. Saya pikir Ye Tianzong akan berbicara dengan fasih, tetapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Keinginannya untuk membantu bisa dimengerti, tapi teori yang tidak masuk akal, bukankah dia menipu dirinya sendiri? Mungkinkah dia benar-benar mengidap penyakit jiwa dan kini sedang menderita suatu penyakit? Tianzong, apakah kamu tidak memahami kondisi nasional? Ren Fengjiao mencoba membujuknya. Yang lainnya mencibir. Semua orang, termasuk Cui Bebe, merasa bahwa ide Ye Tianzong hanyalah sebuah fantasi. Cui Haoyang, sebaliknya, tidak tertarik untuk berbicara terlalu banyak dengan mereka, dan berkata, oke, cepat beri ruang, jika tidak, saya akan memanggil polisi. Bersambung.